Halo adik-adik, peserta OSNP tingkat SDMI dan SMP MTS seluruh Indonesia. Kalian udah baca belum buku pedoman OSN atau petunjuk teknis Olimpiade Sains Nasional? Sudah tahu nggak adik-adik berapa jumlah lawan kalian di tiap bidang di OSNP? Dan juga berapa jumlah soal per bidangnya serta model soalnya seperti apa? Tahu nggak adik-adik? Serta bagaimana sih proses penilaian OSNP untuk lolos ke OSN tingkat nasional? Dan adik-adik udah tahu belum berapa orang yang nantinya akan terpilih lolos ke tingkat nasional? Nah, kita bongkar satu-satu ya dan temukan jawabannya di sini. Stay tune sampai kamu paham ya, nggak lama kok. Ini dia, kalian bisa lihat atau download buku pedoman OSN ini di halaman pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Nah, kita langsung buka aja ya ke bab 3, bagian ketentuan dan mekanisme kompetisi. Kakak akan jelasin nih bagian yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, agar persiapan kamu menuju OSNP bisa lebih matang dan semangat. OSNP tingkat SD dan SMP dilaksanakan secara daring atau online menggunakan aplikasi yang sudah disediakan di sekolah masing-masing. Waktu uji coba aplikasi ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 Mei kemarin untuk tingkat SDMI dan SMP MTS. Kak, kira-kira kapan ya ujian OSNP dilaksanakan? Dan bagaimana sih Kak bentuk soalnya? Ujian OSN tingkat provinsi jenjang SDMI dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2023. Catat ya tanggalnya adik-adik. Ujian ini dilaksanakan selama 60 menit. Nah, untuk bidang matematika terdiri dari 20 soal, di mana bentuk soalnya ini isian singkat. Sedangkan bidang IPA terdiri dari 20 soal dan bentuk soalnya isian singkat. Nah adik-adik, untuk tingkat SMP MTS, ujian OSNP dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2023. Nah adik-adik, untuk tingkat SMP MTS dicatat ya tanggalnya. Nah sama juga seperti SD, bentuk soalnya merupakan isian singkat. Yuk perhatikan bagaimana sih penilaian OSN tingkat provinsi. Yang pertama itu ada bidang matematika jenjang SDMI. Nah penilaian bidang matematika untuk OSNP jika benar dikali 2 dan jika salah dikali 0. Nah untuk perhitungan nilai totalnya benar dikali 2 dikali bobot soal. Dengan ketentuan bobot soalnya untuk mudah ada jumlah 4 soal, bobotnya itu 1. Sedangkan jika jenis soalnya sedang, jumlahnya ada 8. Bobotnya bernilai 2. Nah, untuk jenis soal yang sulit, jumlahnya itu ada 8, di mana bobotnya bernilai 3. Nah, adik-adik, untuk nilai maksimum pada bidang matematika jenjang SDMI adalah 88. Yang kedua, ada bidang IPA SDMI. Nah, penilaian bidang IPA pada OSN tingkat provinsi benar dikali 1 dan jika salah dikali 0. Untuk perhitungan nilai totalnya benar dikali 1 dikali bobot soal. Dengan ketentuan bobot soalnya, nah jika jenis soalnya mudah dengan jumlahnya 5 soal dikali bobotnya itu 1. Nah untuk jenis soal yang sedang jumlahnya ada 10 soal, bobotnya dikali 1,25. Nah, untuk jenis soal yang sulit, jumlahnya itu ada 5 soal, di mana bobotnya 1,5. Selanjutnya, setelah menentukan nilai total berdasarkan bobot soalnya, maka akan dilakukan pengolahan bobot berdasarkan waktu pengerjaan tiap soalnya. Nah, jika waktu pengerjaannya antara 0 sampai 30 detik, maka bobotnya itu 1,75. Lalu, jika pengerjaannya di antara 30 detik sampai 60 detik, maka nilai bobotnya 1,5. Jika pengerjaannya di antara 60 detik sampai 90 detik, maka bobot soalnya yaitu 1,25. Jika pengerjaan waktunya lebih dari 90 detik, maka bobotnya itu 1.
Nah adik-adik, untuk jenjang SDMI udah paham kan bagaimana penilaiannya? Sekarang kita lanjut ke tingkat SMP MTS. Untuk bidang IPA dan IPS, total nilai maksimal IPA adalah 200 poin. Sedangkan nilai maksimal IPS adalah 100 poin. Peringkat ditentukan berdasarkan nilai totalnya. Jika ada total nilai yang sama, maka penentuan peringkat ini dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah. Nah, jika masih sama lagi, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda. Nah, itu tadi dari bidang IPA dan IPS. Sekarang lanjut ke bidang matematika. Soal ASN tingkat provinsi pada bidang matematika itu terdiri dari 20 butir isian singkat. Nah, untuk setiap soal isian singkat ini, jawaban benar itu diberikan nilai maksimum 5 dan jawaban salah atau kosong diberikan nilai 0. Total nilai OSNP adalah jumlah nilai seluruh butir isian singkat. Nah, total nilai OSNP maksimum adalah 100. Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi. Jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sulit. Nah, jika masih sama lagi, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi pada soal kategori sedang. Lalu, kelas lebih rendah, dan terakhir, usia yang lebih muda. Kak, kira-kira bagaimana nih dengan jumlah peserta yang akan lolos ke OSN tingkat nasional? Ada berapa banyak ya? Nah, hasil OSN tingkat provinsi akan memilih 114 orang per bidangnya untuk masuk ke OSN tingkat nasional. Nah, ini terdiri dari peserta ranking nasional sebanyak 76 orang berasal dari peserta terbaik peringkat nasional. Nah, pada peserta ranking nasional, setiap provinsi itu dapat diwakili oleh minimal 1 peserta dan maksimal 6 peserta per bidangnya. Setiap sekolah hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 orang peserta per bidangnya pada OSN tingkat nasional. Nah, pertanyaannya nih Kak, apakah hanya juara 1 aja yang terpilih masuk ke OSN nasional atau juara 1, 2, 3? Jawabannya bisa kita lihat nanti di hasil pengumuman OSN tingkat provinsi. Nah, terakhir, berapa orang nih yang akan menjadi lawan kamu di OSNP nanti? Tahu nggak adik-adik? Kamu akan bertanding dengan 2009 peserta bidang IPA dan 2045 peserta bidang matematika tingkat sekolah dasar. Selamat ya! Nah, untuk peserta jenjang SMP bidang IPA, kamu akan bertanding dengan 2295 peserta. Lalu untuk bidang IPS ada 2294 dan bidang matematika ada 2293. Wah, banyak banget ya yang akan mengikuti OSN tingkat provinsi. Adik-adik harus tetap semangat dan optimis ya. Berikan yang terbaik versi diri kamu. Bye-bye!